Halo, welcome back di Press Start season keempat bersama aku Adam Arya Smita dan ada Kiki di sini. Halo, halo. Aku lagi ya? Kiki. Iya. Wah, Kiki setupnya menarik nih di belakangnya. Ya, agak ganti ya karena ini ruangan podcast yang akhirnya udah jadi karena kemarin tuh masih di meja kerja terus. Jadi ganti suasana dikit lah, biar nggak sama-sama terus. Iya, kayaknya gue juga menarik tuh konsepnya ganti-ganti suasana terus ya. Jadi Ganti-ganti backgroundnya itu mungkin berubah-berubah. yang di apa tuh, yang di etalasenya gitu, Ah, ada bisa apa, bisa. kan banyak tuh. Mm-mm. Season berikutnya dia bisa dikonsepin kayak gitu ya, Ki. Iya, Oke, kita balik lagi nih di episode ke berapa nih? Ke-8 ya. Jadi ini episode terakhir di season 4 dan terakhir. hari ini kita punya tamu yang spesial banget nih. Kalau nggak salah sempat menang banyak sekali award dari TLM nih. Betul, betul. Karena unik gitu loh, Mas Adam. Defense satu ini tuh kayak, kan biasanya kita kalau ngelihat game developer itu fokusnya ke bikin game gitu. Hmm, Tapi yang satu ini tuh kayaknya udah kebayang kayak percabangannya gitu ya. Jadi mungkin bahasanya kalau di dunia game itu kayak IP lah gitu. Udah ada IP-nya sendiri. Jadi cukup menarik untuk kita cari tahu ya di podcast kali ini. iya, kalau gitu tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan panggilkan guest kita untuk episode kali ini dan tentunya podcast Prestat ini disupport oleh Good Institute Jakarta, Asosiasi Game Indonesia, dan The Lazy Monday. Langsung aja kita panggil, selamat bergabung di studio virtual kita. Hai El, Halo, halo semuanya. halo apa kabar El? Baik-baik. Tadi lagi pada showing off background kan? Gue juga deh showing off sebentar ya. Pasti ada yang punya ini kan nih, Magic nih. Tuh, Wih, nggak kelihatan. Eh, Eh, wah, eh, itu di belakangnya ada ada live live ini ya, live ada buat showcase, live ngumpet. background. live Jadi background. kirain buat ini ya, buat naruh blender, rupanya bukan. Buat ngumpetin kucing. Ya, Padahal bagusnya suka lucu di tuh situ. di background tuh. Iya, tapi dianya apa nggak suka silau kan, jadi sering ditutup Hmm, kayak gitu. Ya udah lah ya. betul kamera ya. Oke, El, thank you udah datang ke Prestat. Mungkin buat membuka, kalau ada yang belum kenal Hmm. sama El, boleh perkenalkan diri singkat dulu El. Boleh, boleh. By the way, ini thank you banget dari pihak Gi, TLM, Gote juga, Mas Adam, Kiki. Thank you udah siapin waktu lah tuh deh buat gue cerita-cerita sedikit. Hopefully gue bisa menjawab hal-hal yang bervalue untuk acaranya. Ya, gue L dari gue adalah head developer dan CEO dari Highland Arts. Kita based di Jakarta, Indonesia, baru berjalan dari tahun 2019. Dan kita ada di bidang kreatif sebenarnya, meskipun forte utama kita mungkin fokusnya sekarang di gaming, premium PC game ya. Tapi kita memang sempat mengerjakan, ya mungkin nanti bisa dibahas juga sekilas, cuman ada beberapa hal juga di luar gaming tadi Kiki juga ada sempat mention. Tapi thank you banget Ki, tadi introduction-nya keren banget. Kita memang fokus di IP dan seneng banget kalau denger kayak tadi mungkin potensialnya kelihatan gitu ya, branching ke depannya apa aja gitu. Hopefully ya itu something yang bisa kita fully realize di Highland juga. Yep. Mantap. Oke, El, Hmm. kalau project-project yang ada di belakang layarnya El kan ada I Need Space tuh game terbaru yang El bikin. Terus sebelumnya sempat Hmm. nge-launch game Samudra juga gitu. Mungkin kita akan mundur sedikit jauh agak ke belakang sih. Pengen tahu sedikit dong El, Hmm. kamu tuh dulu background-nya, latar belakang mungkin pendidikan atau skill-nya apa, dan apa yang membuat kamu akhirnya terjun atau tercebur ke industri game dan membuat game? Hmm. Panjang ya. Aku coba sesingkat mungkin deh. Jadi mungkin poin-poin yang keinget aja gitu ya. Cuman aku mulai pertama tuh dari bidang multimedia sebenarnya, multimedia design. Sekolah di Singapura lumayan lama. Dan setelah lulus dari situ, aku mengambil games art. Jadi waktu itu ada course yang waktu itu juga masih termasuk baru ini di UK waktu itu namanya Games Art and Design. Tapi setelah melewati, jadi ini di universitas yang namanya Norwich, Norwich ya, di mungkin klub bolanya Norwich City kalau tahu di situ ya di UK. S2 itu Jadi El? ya S2? Lagi ngambil S2 S1, di UK? Oh S1. S1? Oh, Ya, jadi diploma di Singapura, S1 di sana. Nah, tapi setelah kuliah pas apa masuk gitu ya, itu course-nya
kayaknya cenderung lebih ke desain doang, desain doang gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak programming. Nah, aku waktu itu mencari kayak peluang lah, opportunity untuk coba deh kita bisa bikin game beneran nggak sih, nggak cuma konsep doang atau desain doang. Nah, waktu itu ditawarin nama universitasnya karena gue lumayan aktif lah waktu itu sama teman-teman yang di situ juga, sering ikutan kolaborasi dan bikin project. Akhirnya kita diajak untuk join game jam yang namanya Dare to be Digital. Waktu itu 2012 atau 2013 kayaknya. Jadi kebetulan waktu itu kita menang dan ada beberapa award yang kita dapat dan salah satunya art ya. Jadi dari situlah mulai gue tahu oh forte-nya gue kayaknya di sini nih gitu kan. Nah dari situ langsung dapat job waktu itu sama publisher dari UK juga dan ya mungkin di situ sih awal perjalanan gue sebenarnya. Cuman ya since then sempat keluar sebenarnya dari industri game. Long story short-nya 2013-an gue keluar. Mungkin waktu itu bukan karena technical issue atau kayak apa ya, bukan game development issue, tapi lebih ke management issue. Waktu itu masih usia muda banget, usia ya 20-ish lah ya, masih early 20 banget. Terus sekarang udah jompo. Dan habis itu kayak belum tahu caranya manage gitu kan. Jadi tahu cara bikin game, tapi nggak bisa manage team, nggak bisa manage bisnis. Jadi waktu itu aku agak lelah dan kayaknya yaudah deh, coba keluar dulu ke industri lain. Tapi masih di bidang art sama desain, jadi musik juga. Jadi kayak aku nge-handle festival art atau musik di Singapura waktu itu. Ya beberapa hal yang berhubungan dengan hal itu. Tapi in 2019, I realize kayaknya sebenarnya semua hal itu dari segi animasi, dari musik, dari skrip, dari interaksi, semua ada di game. Gitu kan. Dan semua hal yang kita bisa ketemukan di game. Dan ujung-ujungnya jadi hati gue tuh masih balik ke game. Gue selama berapa tahun itu, meskipun gue benci dengan the business of game-nya, tapi gue tiap hari masih main game gitu loh. Masih main game. Dan gue sadar, oke lah, jadi mau nggak mau gue harus bisa gitu. Harus bisa manage, harus bisa berbisnis di bidang yang gue sayangi ini gitu loh. Nggak cuma melihat dari sisi naifnya gitu kan. Nah, gimana nih caranya supaya bisa menggabungkan hal-hal yang gue sayang atau yang menurut gue bervalue lah gitu ya. Dan waktu itu gue membuat hayalan ini karena gue percaya dengan kebersihan laut. Ini apalagi kita orang Indonesia ya, kita banyak archipelago, kita banyak island gitu kan. Menurut gue hal yang sangat dekat gitu. Jadi kayak waktu itu mulai dari situ sih. Kayak mungkin seeds-nya ya, mulai dari situ. Gimana caranya kita gabungin hal yang gue sayang, tapi tetap bisa jalan sebagai company dan bisa mempresent something yang orang bisa cerna, tapi juga fresh at the same time. Gitu sih. Long story short mungkin gitu. Nggak tahu, takut kelamaan. Iya, gue ada 2 poin menarik dari tadi cerita lo di awal ya. Hmm. Yang pertama, ada strong statement, apa namanya, gagal memanage bisnis dan itu something yang lo benci tadi ya, bisnisnya. Sama yang kedua, tapi ini topiknya agak lompat nanti nih, kenapa ngambil, tema tadi itu ya tentang, laut. Tapi yang pertama dulu deh, apa sih kesulitan yang lu alami yang membuat lu kayak, "Aduh nih susah banget nih nge-manage bisnisnya," gitu. Mungkin buat orang-orang yang ingin memulai membuat studio game bisa learn something dari, pengalaman lu juga. Mungkin setelah gue bicara-bicara sama banyak orang juga gitu ya, apalagi baru lewat IGDX gitu kan, dan ya udah mulai-mulai tahu juga lah developer dari luar. Problemnya rupanya nggak jauh-jauh juga. Semua ya mirip-mirip gitu ya. Pasti pertama awal-awalnya banget ya funding gitu kan. Kita kan waktu itu udah mendapatkan funding, jadi next step-nya adalah ini. Yang menurut gue paling sulit adalah managing the team, karena manajemennya itu constant kan. Jadi dia tuh benar-benar kayak hal yang happen every day, every month, every year, forever, as long as game-nya production masih jalan. Jadi ini nggak ada day off-nya sama sekali. Dan juga learning curve-nya steep banget karena awal-awal aja gue langsung ada tim. Kita berlima waktu itu kan di UK waktu kita pertama mulai. Jadi straight away from the get-go gue mesti manage team of 5 waktu itu. Dan ya dengan naivitas yang gue ada waktu itu ya idealnya adalah just be technically sound gitu kan. Ya pokoknya kita asalkan kita orang technical semua, kita bisa melakukan ini. I don't care about your feeling gitu loh. Waktu itu cara kerjanya gitu. Jadi kayak lu bisa aja kayak apa ya ngomongnya, frontal apapun sama gue, dan gue juga bisa banget sama lo. Ini contoh ya kayak gitu kan, kayak management style kayak gitu lah. Tapi ujung-ujungnya nggak sehat gitu. Jadi kayaknya we need to find a better way to do it, yang hopefully mungkin sekarang udah lebih better di situ.
meskipun masih mencari cara terus, tapi at the time definitely nggak work it. Waktu itu kayak bener-bener, ya tujuannya lebih kayak ngeluarin gamenya, gitu. Tapi nggak mikirin yang lain-lain gitu lah. Nggak ada work-life balance tuh nggak ada gitu. It's bullshit lah waktu itu, kayak kita kayak apaan sih? Tidur, apa tuh artinya tidur gitu kan? Kayak apa sih? Kita dapat opportunity nih, gede gitu kan? Kayak why, kenapa gitu? Sampai-sampai ini hal yang gue regret. Nih gue side story sedikit, gue regret till today. Dan gue saranin ke developer dimanapun yang masih mulai, gue waktu itu sempet nggak graduate di sekolah di universitas gue. Karena di saat graduation day, itu kita, sebelum graduation day kita udah dapet jobnya. Jadi pas graduation day, kita udah mulai kerja sebenarnya di Manchester. Jadi dengan kesombongan kita waktu itu bilang, ngapain gitu, graduation. It's just a cert gitu ya, kita ngomongnya gitu kan. Jadi gue sama teman-teman gue itu ngomong kayak gitu. Padahal udah dibayarin, dibilang kalau kalian mau balik ke kota yang Norwich nih, ini competitionnya beda kota. Dia bilang kalau mau naik kereta 8 jam silakan kita bayarin nih dari sekolah, dari headmasternya gitu kan. Tapi kita bilang, nggak deh, nggak usah deh, kita mendingan fokus kerja aja gitu, sombong banget gitu kan. Tapi ini gue regret till today, karena orang tua gue nggak pernah ngeliat itu. Orang tua gue nggak pernah lihat gue graduate. Nggak ada rekornya gue graduate, kecuali sertifikat. Gue nggak pernah pakai baju dan apa namanya topi sarjana, karena gue mengorbankan itu demi my goal at the time. Yang akhirnya juga bubar kan. Jadi menurut gue itu hal yang tetap harus diutamakan lah. Mau gimana pun ambitious, mungkin itu sih pengalaman gue waktu itu yang bisa gue share lah today. Ya, kalau dari aku sih, aku sebenarnya masih penasaran dari tim itu ya, karena sebagai orang yang mungkin cuman kerja di luar dan sama game dev itu, kebayang sih kayak seberapa susahnya nge-manage tim game dev karena background-nya pasti ekstrim ya, cukup ekstrim ya. Karena ada yang IT, ada yang mungkin fokus di art gitu. Tapi mungkin kalau misalnya di sekarang nih, itu kan masa lalu, mungkin udah banyak pelajaran ya dari KL sendiri. Cuman kalau sekarang apa sih main challenge-nya gitu untuk manage tim yang lebih besar ya harusnya untuk di Highland Art sekarang ini? Ini mungkin nanti setelah ini mungkin aku mau nanya ke Mas Adam juga ya, kan Mas Adam juga handling tim juga nih di Arsanesia, aku juga penasaran banget. Tapi honestly Ki, masih sama. the same challenge. Jadi managing tim itu tetap, karena ya mau sebagaimana kitanya level up menurut gue nih ya, sebagaimanapun kita level up sebagai manager atau ya project lead gitu ya, ujung-ujungnya project personelnya kan beda-beda. Jadi itu hal yang kita nggak bisa train gitu kan, hal yang nggak bisa diajarin gitu loh. Jadi I think it's something yang you have to learn from experience aja sih, kayak kalau dari my experience. Jadi kayak every time ada new project, ada new personnel, itu pasti kayak juga new things lagi. Jadi I don't know ya, challenge-nya menurut gue masih sama sih, masih beratnya masih sama. Cuma mungkin the way I set things up this time lebih kondusif aja. Jadi kita lebih komunikatif, lebih kayak gue terapin, contohnya lah, gue terapin tiap minggu harus meeting at least one time, at least gitu kan. Jadi kayak meskipun dalam stretch itu misalnya kita lagi focusing dalam, ya nggak tahu misalnya 1 month stretch gitu kan, tapi tetap aja dalam 1 month itu kita harus meeting tiap minggu sekali, at least. Jadi 4 kali gitu kan, at least. Jadi buat komunikasi, dan yang gue mau adalah jangan cuma meeting di saat kita perlu bantuan atau ada masalah, tapi kita meeting regularly untuk share juga kalau ada yang benar. Gitu. Nah, biasanya di pengalaman gue yang sebelumnya, banyak banget yang memberikan tempat itu. Banyak kan semua memberi meeting cuman pas dibutuhkan. Itu kan berarti kita jadi bete nih, tiap kali lu mau meeting sama gue adalah karena lu ada problem nih. Gitu loh. Jadi gue mencoba hal-hal kayak gini lah, small things like this, tapi yang membuat work environment-nya lebih kondusif dan lebih efisien. Gitu sih. Itu yang mungkin yang gue coba consciously coba selalu understand gitu loh, pas something gagal tuh kenapa gitu, nggak coba ganti dikit gitu sih. Kalau Highland sekarang timnya berapa sih, Al? Kita sekarang dev timnya 10 orang. Dan apakah lu masih terjun ke development, masih gambar atau desain atau udah full ngurus bisnis? Di Samudra dulu kayak gitu. Awal-awal solo dev kan, jadi kayak pelan-pelan mulai bagi-bagi, tapi ujung-ujungnya masih tetap di gua. Even kayak launch campaign-nya aja gua semua gitu kan. Jadi nggak ada tuh orang lain yang bisa dikontak waktu itu, ya gua semua gitu. Dan itu bikin muntah darah dan
dan nggak enak lah ya. Itu pengalaman yang boleh lah sekali gitu ya, cuman jangan lagi deh gitu kan. Jadi this time udah enggak, gue udah delegasi everything pretty much, gue cuma manage dan mungkin masih nulis ya. Nulis itu mungkin karena lebih ke backbone gitu kan, nulis dari plot dan overall structure-nya. The only thing sekarang yang gue masih lakukan hands on adalah musik gitu. Jadi gue nggak mau sampai lepas everything totally, nggak ada creative fingerprint dari gue lah. Tetap ada satu hal, yaitu yang gue bisa sekarang adalah musik. Selain itu soalnya save cost juga. Jadi sebenarnya lu skill-nya bisa apa aja sih, Al? Bisa gambar, bisa nulis cerita, bisa musik juga? Almost semua bisa ya di level design juga kan. Jadi ya hampir semua bisa lah. Cuman yang gue paling nggak Programming pernah juga? nyentuh, ya itu yang paling gue nggak pernah sentuh adalah coding. Jadi gue mesti ngerti logic dan lain-lain. Dan gue ngerti cara pakai Unity juga. Cuman nggak yang nge-script sampai gimana. Jadi ini I leave it to the expert lah. So that's the only thing yang gue mungkin nggak pernah hands on banget. Gitu. Tapi everything else pretty much ya pernah. Menarik ya. Tadi ada pertanyaan kedua nih yang gue pengen langsung pindah ke situ. Tapi nanti kalau dari Kiki Boleh. misalnya mau digali terkait tim boleh ya. Terkait sama Dari gue ada nih. Oh, Kalau apa? boleh. Tadi sama mungkin kalau boleh dari Mas Ican juga mungkin sekilas kalau misalnya manajemen di tim atau mungkin hal tim related anything gimana Mas? Mau kalau dari Asanesia gimana? Oh, di company aku. Iya. Kalau company aku sekarang total orangnya udah ada 18. Aku tuh pernah dengar dari siapa yang bilang ya, Arif Agati apa ya? Manajemen style ketika tim kita kelipatan 3 berapa sih? 10, 30, 100, 300 itu pasti beda-beda gitu kan. Jadi kalau sekarang di level di Asanesia itu udah level di mana harus ada manajerial yang nggak sama sekali turun ke teknikal. Jadi memang ada orang yang ngurusin tadi ya, bukan pekerjaan rumah juga ya, tapi hal-hal yang non development, ngomongin marketing, ngomongin hiring, ngomongin wellness dari krunya gitu. Maka tadi aku sempat nanya, kamu masih turun ke bawah nggak gitu? Karena itu pasti berat banget kan, masih terus Banget development ya. sambil mikirin produk. Ya mungkin akan ada titik di mana, tim yang udah di atas 10 gitu ya, akan punya dedicated orang yang memang tidak sama sekali ke development kali ya? Yap, aku juga ada mulai slowly realize that juga. Jadi ya again udah makin jompo juga sih terutamanya itu ya. Jadi kan udah mesti tahu lah cara untuk delegate gitu ya. Jadi pelan-pelan sih slowly. Mungkin hopefully next project udah totally hands off. Hopefully the Nice next nice. project. Kiki, ada yang mau tambahin dulu Ki? Gue mau swift ke satu topik yang lain nih Aku soalnya. juga, aku mau bridging nih. Kan tadi Oke, go ahead. kita udah bahas soal tim ya. Kan kita mau bridging ke konsep environment sama konsep ya inilah general tematik yang high ini yang continuous gitu. Dari game pertamanya sampai game keduanya yang akan datang ini tuh tetap konsisten. Cuman mungkin kita mungkin penasaran ya kenapa ngambil si tema lingkungan itu dan apakah itu works sih gitu di game pertama, makanya dilanjutin yang kedua atau ada alasan lainkah gitu, ingin tetap bikin itu sama atau konsisten itu sih? Oke. Mungkin kenapanya dulu sih, mungkin kenapa enggak, mungkinnya gitu ya. Jadi dan mungkin juga aku lanjutin lagi, siapa aja yang udah mulai melakukan itu kan belum gitu kan, belum banyak gitu loh sama sekali. Jadi yes kalau dari sisi standpoint-nya market opportunity berarti kan kebuka nih, ada gap-nya gitu kan, yang belum mulai. Karena di luar negeri udah banyak, cuman yang di sini kan belum gitu. Dan even kalau misalnya kita ngomong competing in the world stage juga udah ada, cuman nggak banyak lah. Tadi aku bilang banyak ya, mungkin salah. Mungkin mestinya udah ada di global udah ada, tapi belum banyak juga. Jadi again market opportunity masih ada. Tapi on the other hand, di luar urusan bisnis, yang menurut aku juga, if I don't do it, siapa lagi yang bakal gitu loh. Kayaknya nggak ada trajectory jalan sana gitu loh. Karena ya itu tadi, mungkin nggak ada, teman nggak ada template, pernah ada studio yang sukses yang seperti, yang menghandle atau men-tackle isu-isu yang seperti itu, dengan jelas gitu kan. Maksudnya ini caranya begini gitu. Dan kedua juga mungkin nggak ada, insentif gitu ya. Nggak ada insentif lah buat apa. Ini kan kayak isu yang ku bawa tuh kayak selalu yang unattractive gitu kan. Jadi kayak insentifnya kurang aja gitu. Yang interest dengan itu juga kurang. Dan mungkin yang paling parah dan ini juga sempat
mungkin menjadi hal yang agak misfire gitu adalah dianggap sebagai educative game gitu. Padahal bukan, kita sama sekali enggak, dan itu kata yang mungkin nggak salah, educative game, cuman menurut aku beda banget dengan tipe game yang kita ya aim to be gitu kan. Game developer yang kita aim to be adalah game premium yang memang tipe-tipe adventure yang ya bukan educational game lah. Kita lebih ke game tapi ada unsur educational mungkin gitu kan. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ya mungkin itu semua tadi sih. Mungkin awalnya ya opportunity, tapi juga if I don't do it, no one else probably will. Karena ini memang jalannya susah sih. Gitu. Tapi aku gunakan ini menjadikan satu apa sih drawing point juga, menjadi unik juga gitu ya. Gitu. Mungkin itu sih Kalau tadi. kalau ngomong isu ya yang ada di Hmm. muka bumi ini yang perlu di-solve kan sebenarnya banyak ya. Mulai dari isu sosial, isu Ya. ekonomi, isu macam-macam gitu ya. Hmm. Apa yang membuat El spesifik jatuhnya ngomongnya ke isu environment? Oke. Jadi sebenarnya ada dua hal sih, dan ini gue bocorin sedikit buat nanti ke I Need Space juga ya. Karena kita di I Need Space, obviously kita nggak ngomongin tentang laut doang kan. Kita mungkin ngomongnya lebih luas soal climate change, dan juga ada satu lagi yaitu tentang animal rights sebenarnya. Karena kita ada, ya that's the reason why ada kucing di dalam, ada karakter kucing yang lumayan prominent lah, karakter utama juga gitu kan. Dan cerita-ceritanya itu berhubungan dengan animal issue juga nanti dalam gamenya ya, dalam full gamenya. Dan itu kita hopefully juga bisa bawa ke depannya, kita jadi isu yang kita angkat. Dan semua ini reasonnya karena sebelum gua mulai Hayalan aja itu udah lumayan sering partisipasi di isu-isu itu. Jadi pas di Singapura gue juga kerjasama dengan Dog Compound. Terus kalau misalnya yang urusan laut ya itu udah my everyday things pas pertama kali balik di Jakarta juga. Dan personal interest itu kan aktivitas ya, tapi kalau personal interest juga udah mulai mengerti, interest kesananya itu mulai sejak di UK juga. Mungkin bergaulannya dengan orang yang mengerti. Karena jujur sebelum itu gue nggak tahu anything about this at all. Dan malahan pas diceritain juga kayak ocean pollution tuh kayak apa sih gitu, kayak jauh gitu kan, kayak kita nggak lihat gitu loh. Jadi kayak itu konsep yang sangat sulit untuk gue ngerti. Tapi as I live with these people yang lebih bisa sharing every day talking about this, gue mulai sadar lah, oke, ini semua hal-hal yang kesannya jauh tapi sebenarnya sangat berdampak ke kita. Ya salah satu contohnya ya climate change lah. Sekarang kan dampaknya adalah salah satu itu yang ya agak aneh aja, kita kemarin kayak ke Tokyo Game Show yang supposednya di bulan September udah dingin tapi jadinya panas banget. So things like that itu kan kayak should we let it just be quiet gitu kan, atau let it slide kan enggak ya. Someone needs to talk about it, someone needs to do something about it gitu. Dan gue juga nggak melakukan semua ini sendiri. Kan perlu kredibilitas lah, hal-hal seperti ini harus ada someone yang benar-benar ngerti lah. Gue kan cuma developer doang. Apa sih, apa sih gitu kan. Makanya kita sering kerjasama dengan ya entity-entity yang sudah jalan, NGO yang di Jakarta, di Bali yang sudah jalan di bagian itu lama. Gitu. Jadi kita sifatnya ngebantu gitu kan. Gue ngebantu campaign yang kalian lebih ahli nih soal politiknya, soal legality-nya. Kita ngebantu deh dari sisi apapun itu, asalkan kreatif yang kita bisa bantu dan menyampaikan message dari isu ini supaya lebih besar atau expose ke market-market yang mereka mungkin nggak bisa tap into, kayak gamer contohnya. Itu sih. Ya, aku mau nambahin juga dan kerennya nih, ya aku jadi selalu ini ya, ngebagus-bagusin. Tapi emang kerennya dari Hayalan Arts itu selain dari game, kan kalau game itu ya udah satu platform ya gitu. Tapi aku ngelihat Hayalan Arts itu juga bikin komik gitu. Ada karakternya jadi maskotnya. Yang menurut aku itu udah marketing tingkat tinggi ya gitu untuk mikirin kayak face-nya di IP-nya itu siapa, temanya apa, warnanya gitu. Jadi kayak setiap kita ngeliat kan kalau di Hayalan itu ada awan ya gitu. Itu akan keinget oh ini punya Hayalan Arts gitu. Nah mungkin bisa sharing-sharing gitu ke kita yang game-game dev ini juga kan yang mungkin taunya kita cuman bikin game, cuman nggak tahu cara nge-expand gitu. Dan apalagi bisa ngebawa pesan gitu. Jadi kayak dari karakternya itu juga environment kan, ada awan, matahari gitu. Jadi mungkin share aja
thought prosesnya kali ya, kalau dari KL sendiri Iya. itu untuk ngebangun itu? Jadi yang Kiki sebut ini si Nawa ya, karakter Nawa di Highland Arts itu menjadi mascot Ya. kita since kalau nggak salah tengahan tahun lalu. Jadi ini something yang masih new banget juga. Dan gue mungkin mau shout out ke Pavita nih. Pavita adalah ilustrator kita. Jadi dia yang melahirkan Nawa bersama. Aneh ya. Oke, tapi ya gitulah kira-kira ya. Jadi dia yang menggambar Nawa ini, asalnya dia, jadi credit to her juga. Dan ada writer kita juga, Christian. Si Chris yang, atau kita panggilnya CG, enaknya CG ini sama Pavita yang berdua yang selalu craft story-nya Nawa ini yang penuh value. Jadi tadi yang Kiki sebut itu. Nah, gue cuman di sini lebih kayak sebagai editor dan lebih ngarahin aja. Cuman bener banget itu semua, mungkin di awal-awal itu adalah kita place supaya bisa membantu yang tadi Kiki bilang ya, jadi kayak membantu kita untuk expose this brand tapi di luar dari gaming. Jadi kita penting banget untuk ada hal itu juga, apalagi di mana yang value-value yang kita katakan itu juga something yang dekat banget. Itu yang sama dengan yang tadi kita udah bahas gitu kan. Jadi kayak polusi lah, social issues lain, atau mental health even gitu kan. Itu hal-hal yang memang kita udah research berulang-ulang, ada connection-nya juga untuk actually ask, kayak orang-orang expert tertentu gitu kan. Jadi itu hal yang kita bisa bawa dalam bentuk yang gimana nih caranya supaya lebih bisa diterima. Dan waktu itu ya kita mencoba kayak, ayo kita bikin maskot gitu. Awal-awalnya cuma sebatas gitu doang, kayak maskot yang bisa ngebawain event-event yang kita bakal lakukan. Tapi rupanya kelama-kelamaan kayak kita realize coba deh ya kita bikin story aja gitu, kayak daily story gitu kan, bisa namanya kayak slice of life lah gitu ya. Dan rupanya dari sana, oh rupanya yang rame malah ini gitu loh, malahan yang disukain yang ini gitu kan. Jadi coba deh kita coba increase lagi frekuensinya, dan ya coba apa ya, deepen lagi juga kualitasnya gitu kan, slide-nya lebih banyak gitu. Jadi akhirnya jadi yang sekarang. So the way I see it right now adalah dia menjadi tangan panjangnya kita untuk melakukan hal-hal yang kita nggak bisa lakukan di sisi game gitu. Jadi dia bisa melakukan anything else. Namanya makanya bentuknya aja awan gitu kan. Jadi aku metaphorically pengen bilang dia bisa menjadi apa aja. Dia bisa ya berbentuk sekreatif dia lah. Jadi makanya hashtagnya dia juga ngayal dulu gitu kan. Gitu sih. Ini sampai kalau ini teman-teman kalau penasaran pengen lihat awannya, yang paling menarik mungkin bisa cek di IG-nya ya. Jadi bahkan kalau misalkan mau ikut event kayak kemarin ya, abis maraton, kemana aja kamu El? Ke TGS, Gamescom, Gamescom Asia, ke XWest juga. XWest, IGDX gitu ya. Itu bahkan DX, ya. poster di IG-nya pun tetap menggunakan visual style yang itu ya, yang memang udah kamu pikirkan baik-baik, ini akan menjadi branding-nya Khayalan gitu ya. Ya, jadi dan aku mau add juga sih tadi, mereka berdua ini di luar tim dev. Jadi mereka memang specifically cater buat kita satu tim ini cater buat ngurusin brand IG inilah, brand Khayalan ini. Yang kedepannya juga ada beberapa format lagi sih yang lagi kita mau kerjakan. Cuma mungkin aku nggak share dulu lah, masih belum siap. Cuman basically tipe kreatif format juga yang menurutku lumayan cocok buat si Nawa ini gitu loh. Ya, tadi ngomong apa sih? Ya, oke, lanjut deh. Ya, ini aku pengen coba bridging masuk ke dalam game-nya juga nih, El. Ya. Dari sisi kamu pribadi, kamu punya personal value ya. Lu believe kita mesti doing something dan perlu berisik gitu ya. Tadi topik tentang lingkungan, tentang climate change gitu kan. Kemudian dalam konteks nge-branding company juga itu something yang tujuannya untuk berisik kan, memberitahukan kita bisa punya arm tambahan nih untuk menyampaikan pesan. Mungkin aku penasaran ketika men-translate itu ke dalam game. Kita ngomong game pertamanya dulu deh, Samudra. Gimana caranya kamu nge-balance antara memberikan message itu bersuara gitu ya, dengan fun di dalam game-nya? Karena mungkin kalau terlalu campaign, terlalu edukatif kayak tadi dibilang ya mungkin game-nya jadi nggak fun gitu. Kamu mengalami kesulitan itu nggak ketika membuat Samudra? Yes, for sure. Especially pas nearing release ya, dan setelah release pastinya lebih jelas lagi gitu kan. Kayak gimana sih actually reception dari orang nih. Dan yang tadi ku sebut adalah salah satunya itu mungkin dilihat sebagai educative game. Dan ya itu sih challenge dari Samudra yang mungkin
ku pelajarin dan coba untuk nggak terulang di I Need Space ya, beberapa hal yang menurutku mungkin nggak exactly, bukan gagal, cuman juga nggak exactly as successful yang kita mau gitu, yaitu balancing between message dan gameplay yang tadi Mas Adam bilang exactly that. Karena kalau misalnya on one hand gamenya fun tapi message-nya cuma superficial gitu ya, yang the surface level, itu menurutku ya apa sih, kayak nggak kredibel lah gitu kan, bisa dibilang. Jadi kayak ya udah, berarti dia cuma riding on the issue gitu kan, atau whatever game this is, ya dia cuma ngikutin isu yang mungkin lagi hot atau gimana gitu kan. Jadi menurut aku jangan kayak gitu caranya. Tapi on the other hand yang terjadi di Samudra adalah dimana isunya kita taruh benar-benar on the nose banget, in your face banget gitu kan. Jadi mungkin ada banyak orang juga yang put off dan bilang melabel itu educative game, atau kayak apa sih ngomongnya, woke game gitu ya, mungkin itu mungkin lebih parah lagi. Dan kita benar-benar nggak ada, gue nggak, itu benar nggak ada tujuan untuk itu, cuman caranya aja salah, presentation gamenya terlalu serius gitu kan. Dan ada satu hal lagi, jadi waktu itu pas kita desain dengan tim lama waktu itu ya, kita filosofinya adalah game yang seperti apa sih, kayak hardcore game kayak Limbo gitu loh, jadi yang lumayan sadistik in a way, jadi kayak ngejebak player terus gitu kan. So kayaknya itu combo yang sangat nggak bagus dengan game yang tipe message yang kita mau utamakan gitu loh. Jadi kan kayak kita mau utamain message tapi in a way kita juga ngeblok orang karena maksudnya susah banget gitu. Jadi waktu itu ada sedikit sebenarnya konflik, cuma we tried our best, kita coba dengan apa yang kita bisa untuk kelarin lah gitu. So jadinya memang agak apa ya anak pertama yang mungkin agak aneh bisa dibilang mungkin gitu ya. Cuman ya it's my love banget itu game Samudra. So happy juga bisa dapet. By the way, thank you again nih Kiki, tiap kali ketemu. Thank you sama Aldo selalu udah memberikan award 3 waktu itu di TLM Award. So ya kita seneng lah bisa mendapatkan validasi dari acara-acara seperti itu. At least yang kita lakukan nggak sia-sia. Menarik nih, tadi ngebahas tentang reception dari gamenya Samudra ya. Ketika topik itu terlalu, aku nggak tahu ya, apakah ini buat orang yang mungkin belum main gamenya ya, apakah kesan edukatif itu muncul karena ceritanya benar-benar eksplisit, oh ini kita bersihin laut atau apa gitu ya, atau muncul karena dari sisi mekaniknya gitu ya, tidak align dengan message-nya atau apa gitu. Kamu mengamati nggak sih kalau misalkan ada orang bilang, "Waduh ini terlalu edukatif nih." Itu apa karena visualnya, apakah karena story-nya, apakah karena mekaniknya? Oke. Mungkin ini aku mau tanya balik ke Kiki deh. Kiki udah pernah main, dia melihat dari mata konsumer gitu ya. Cuman kalau aku dari sendiri, mungkin yang kulihat adalah kalau dari story itu nggak mungkin, karena story-nya itu benar-benar almost bukan sorry, plot game-nya. Jadi apa yang dilakukan dari A ke B sampai habis gitu ya. Itu sebenarnya yes ada beberapa poin yang berhubungan dengan bersihin sampah, tapi kita nggak pernah literally kayak nggak pernah minta untuk pick up, nggak pernah ada gitu loh. Kayak kita mencoba secara fantastical as possible. Jadi menurutku kayaknya yang paling put off tapi juga menjadi attraction nomor satunya adalah visualnya. Karena goal waktu itu adalah gimana kita nge-represent hal yang nggak atraktif dengan cara yang atraktif gitu kan. Tapi kan ujung-ujungnya tetap yang dikasih lihat. Jadi ini contohnya seperti scene dimana kita ketemu ubur-ubur banyak pertama kali dalam gamenya. Chapter pertama itu endingnya dia ketemu ubur-ubur banyak. Rupanya ubur-uburnya itu bukan ubur-ubur, semuanya plastik gitu. Jadi kan ini menurut gue lumayan interesting. Ini konsep yang visually beautiful to look at, tapi mungkin for some people juga ngeliatnya kayak, dan most people juga merasa itu, tapi ada some people mungkin yang melihatnya dari mata yang kayak, wah gue ditipu gitu kan. Kayak gue kirain ini game yang kayak artsy game biasa, tapi rupanya ada konsep sampahnya, polusinya gitu kan. Jadi mungkin kayaknya ada perasaan kayak gitu dari player yang gue nangkep lah gitu. Gimana kalau dari Kiki, apa setuju atau mungkin ada hal lain yang Ya bener rasa sih, gitu? maksudnya pas nge-review gamenya ya komen-komennya juga ngebahasnya art style. Cuman kan ya bahasanya mungkin tidak tersirat ya bahasanya. Maksudnya tersirat di dalam gamenya gitu. Jadi kayak
pas main itu akan sadar sendiri, "Oh ini tuh sampah," gitu. "Oh ternyata bentuk orang-orangnya atau bentuk, creature-nya itu, kostum-kostumnya itu ngambil dari, ada sampahnya," gitu sih. Jadi kayaknya, orang itu terpikat sama visual, kan kalau game general gitu ya, orang itu pasti akan terpikat dengan visualnya dulu. Nah dari visualnya itu ternyata berhasil nge-translate ke message-nya. Itu sih aku ngerasa sih, untuk Samudra ya. Ya, and secara goal juga sebenarnya kita waktu itu as long as siapa yang main kan kita nggak ada dialog juga, kita nggak bisa tell explicitly gini nih kondisinya, nggak bisa gitu. Kita kasih lihat aja kondisinya kayak gitu. Jadi kayak Kiki bilang tadi, by the time you finish the game atau di tengah-tengah gamenya pasti sadar gitu, oh ini krisis gitu kan, ada something yang happen, tapi kenapa, bagaimana, ya itu nggak tahu. Jadi goalnya adalah whoever yang pernah main atau pernah tamatin game ini, dia bisa bertanya gitu kan, apakah ini benar atau enggak. Sebenarnya goalnya waktu itu begitu doang sih, simple as that. Ya, jadi kita mau membawa awareness dan next step-nya adalah call to action-nya gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu mungkin yang kenapa kita ada si brand Nawa itu yang oke, semua udah pernah main nih, sekarang mau ikutan Biscreenet bareng, yuk kita ada acaranya nanti kapan gitu kan. Jadi tapi menurutku juga itu yang paling susah sih. Jadi buat di I Need Space ya kita mencoba lagi lah gimana caranya supaya tetap all this bisa present, tapi kita presentnya dengan cara yang lebih efisien, lebih baik buat semua gitu. Tetap bisa memproduksi hasil yang bagus lah. Di Samudra bahkan ada call to action-nya. Kayak dari sini pindah kemana kalau untuk mensupport cause ini atau untuk lebih tahu lebih lanjut? Ada. Jadi even di Steam website kita di halaman pertama itu di bawahnya ada kita kasih tahu siapa aja nih yang bisa kalian bantu. Gitu. Ini semua entity yang udah pernah ngerja bareng sama kita, yang pernah kita bantu juga. Gitu. Yap. Ada konversi nggak? Aku penasaran deh. Beneran nggak sih kalau misalnya dari gamers terus melihat ini terconvert, oke, aku akhirnya tersadarkan dan ingin mendukung cause ini gitu. Beneran berimpact seperti itu nggak sih? Kalau ada sih bagus, aku juga mau tahu mas. Kalau bisa lihat ada yang kayak gitu ya. Hopefully in the future ya begitu kan basically intinya perlu cukup banyak yang melakukan itu untuk bisa ada datanya ya. Jadi kenyataannya ya mungkin masih belum banyak aja sih, jadi nggak ada. Jadi aku pengen banget sih melihat itu in the near future hopefully gitu kan, jadi lebih tahu juga. But maybe di global itu mungkin ada loh, kayak maksudnya mungkin ya Europe specific region atau US mungkin ada, aku nggak tahu. But I'm sure Southeast Asia definitely nggak ada. Asia. Bahkan topik climate change saja kalau di kita mungkin hampir kita punya awareness itu ya, karena 2-3 minggu ke belakang kan panas banget ya Indonesia nih ya. Tapi kalau kayak di Eropa itu kan ekstrim sekali ya, setahun 2 tahun ke belakang mungkin mereka udah mulai mikir, wah climate change nih. Kita mungkin hampir merasakan itu ya di bulan-bulan ini ya. Kita aja semestinya kayak kemarin aku ingat yang flooding juga gitu kan di luar. Cuman ya di kita juga flooding adalah isu yang lumayan panjang isunya gitu kan. Meskipun in the last few years mungkin udah better ya, jadi mungkin udah lebih santai. Tapi gue ingat banget pas kecil gitu kan, kayak di sini tuh it's like an issue yang tiap tahun gitu, udah siap-siap Februarian gitu kan, Februari Maret itu pasti banjir gitu lah. So I think it's also another issue yang di Samudra kita angkat, yang gue tahu orang Indonesia pasti nangkep nih gitu lah. Dia pasti tahu feelingnya ini gitu kan, yang chapter terakhirnya kalau Mas Adam nggak pernah main, and levelnya itu chapternya di Jakarta sebenarnya. Dan kita nggak pernah, gue nggak pernah spesifik bilang ini sih, kayaknya nggak ada yang terlalu tahu juga. Cuman itu kita ngambil desainnya itu di Jakarta. In fact itu kantor kita. Kalau dilihat ada satu area itu ya, itu ada kantor. Oh. Kalau dari sudut pandang lu gimana Ki? Iya sih mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau untuk kayak gini-gini, aku sih sebenarnya lebih nangkapnya ke visual sih, gitu. Mungkin itu yang paling bisa kena sama banyak orang ya, karena kan mungkin kalau yang kita tahu nih ya, kalau soal isu climate change ini tuh adalah demo-demo gitu kan. Orang itu kan pasti demo itu konotasinya itu sangat negatif gitu, apalagi di Jakarta ya, antara bikin macet lah atau susah lah jalan ke situ gitu kan. Jadi itu mungkin dari perspektif aku ya, yang mungkin sekitarnya itu banyak orang-orang yang menyuarakan hal seperti itu. Cuman mungkin ya yang aku kira bagus yaitu melalui media entertainment gitu. Jadi dan media entertainment yang tersirat. Jadi melalui gambar atau mungkin short movie juga terkenal ya. Kayak banyak tuh kan short movie atau animasi yang ngangkat topik
yang cukup ya itulah kayak topik-topik poverty atau climate change, cuman dibikinnya dengan medium yang orang itu mau nonton. Apalagi kan zaman sekarang generasi yang lebih muda kan yang nggak bakal kena ya kalau kita dikasih pamflet gitu, pamflet panjang isinya tulisan kayak campaign, tapi kan yang kenanya melalui short video, animasi, dan apalagi game gitu. Jadi bagus sih dan hopefully akan banyak lebih teramplify ya, dan hopefully juga banyak orang juga yang akan ngebuat ke medium yang sama sih. Itu sih kalau dari aku. Ya, Mm-mm. apalagi kalau disebut dari media yang udah bisa kita konsum kan sekarang kayak fast pace banget. Kayaknya in order to really stick, kayak value-nya bisa stick ke hook gitu, ya itu Mm-mm. mesti medium yang apa ya, in a way kayak minta komitmen dari player juga. Ya biasanya game kan, game atau series gitu lah, series yang komitmennya lama nih kayak bisa 10 jam gitu kan, at least gitu ya, untuk kelarin everything. Jadi menurut aku tuh the best way untuk instill kayak Inception gitu kan, value-nya kita masukin dengan perjalanan yang lebih dari berapa jam itu gitu kan. Menurutku jadi gaming itu salah satu best method untuk memberitahukan hal ini as long as it's credible. Tapi kan ya as we know banyak juga game yang melakukan ini dengan ya konsepnya literally to make you into a whale gitu kan, basically kayak ya just to get your money lah gitu lah. Jadi kita mencoba lah gimana nih kita secara bisnis bisa jalan, tapi at the same time juga kita mau share value yang meaningful. Satu poin lagi mungkin aku balik ke Mas Adam tadi. Eh, Sebenarnya bisa sih kita lihat nggak perlu dari data. Jadi mungkin kita bisa lihat dari award yang diberikan aja. Kayak contohnya di tahun 2019 itu, 2020 kita beruntung banget dapat award Unity for Humanity, which is the first time mereka ngebuka award untuk social impact issue gitu. Untuk any studio game yang bisa bikin game tapi bekerja sama dengan pihak ya whatever NGO yang mereka kerjasama lah gitu di bidang apapun itu gitu kan. Jadi kita tahu di waktu itu berarti di US dia udah mulai ada gitu kan. Unreal masih belum ada. Unreal masih belum ada social impact program. Nah setelah itu kan kita tahu Xbox juga ada. Xbox ada yang diverse funding buat people of color gitu kan. Jadi kayak kita mulai lihat nih, oh oke di luar mulai ada interest ke area-area yang seperti ini, lebih niche gitu kan, dan dikasih support. Nah menurutku kalau kita mau melihat lebih banyak hal seperti itu di sini, makanya aku bilang ke Brian kemarin, baik tahun depan ini bikin dong award di IGDX yang ada social impact-nya, misalnya atau apalah gitu kan, Ini yang yang lebih bisa dekat nih Kiki nih. mendukung. Oh iya. LGA kan terlagi tuh. Wah, bisa Nah, bisa bisa. benar-benar. Bisa. Kita coba ini ya. Benar. Of course ya untuk sekarang mungkin dan bukannya karena kita satu-satunya sekarang jadi ya udah pasti kita bakal menang yang bukan karena tujuan itu ya. Tapi maksudnya kayak ya I don't know ya kalau nggak ada itu ya kayak tadi aku bilang kan nggak ada insentifnya gitu untuk siapapun untuk melakukan hal ini. Sedangkan kayak negara sebelah aja kayak di KL itu tuh udah ikut acara WCLI yang khusus untuk social impact game jam gitu kan. Itu kan kayak keren banget. Wow, udah mulai gitu lah. Jadi kayaknya kita juga hopefully lah bisa kelihatan itu juga di Indonesia juga. Soon. Oke. Pesan Ki dari L tuh. Tapi emang perlu di-amplify ya. Jadi Iya. si Unity itu bahkan mereka punya grant kan ya untuk Iya. game-game yang Ya, itu justru jadi yang ngebantuin kita banget. Actually waktu itu kita udah mau close, udah kayak mau yaudah kita kelarin aja deh, udah kita just release this game deh, belum siap padahal. Tapi pas kita dapat grant itu kebantu banget kita bisa at least kelarin apa yang kita mau lah. ya, jadi buat teman-teman yang kepikiran ide sebuah game yang punya impact ya, nggak hanya environment ya, yang penting buat humanity ya, termasuk masalah sosial, masalah ekonomi, culture, itu bisa apply grant-grant yang ada Unity, Xbox juga ada ya sekarang ya. Xbox ada ya. Da, Aku yakin ada beberapa lagi. Even ya di luar itu di Epic juga kan dia tetap aja ada funding as long as the game is great, silakan gitu kan. Cuma dia yang niche definitely lebih dikit kayak tadi Unity. Berarti ada opportunity-nya ya buat ya mungkin udah kepikiran cuman nggak takut gitu atau nggak termotivasi karena mungkin pasarnya niche banget gitu. Ternyata udah mau digembor-gembor ini sama apa bahasanya ya, kayak perusahaan-perusahaan game yang gede-gede juga gitu. Jadi yang nonton jangan takut ya untuk bikin game dengan topik causes lah gitu. Kok bisa bilang lah di last
3 years especially, bisa kelihatan banget banyak support, tapi mostly dari luar ya. Unfortunately masih belum di sini banget. Tapi definitely banyak banget support yang kayak tadi gitu dari sisi luar, kayak popping up every year gitu lah. Jadi I'm sure kedepannya pasti udah lebih mateng lagi. Tapi ya buat locally mungkin agak berbeda. Jadi mesti tahu itu juga sih. Dari pelajaran yang dialami setelah anak pertama mencoba membawa message di dalam sebuah game di samudra, kemudian melihat semakin ke sini semakin banyak support yang ada ya untuk game dengan cost tertentu, apa yang berbeda nih di I Need Space? Beda sih. Mungkin aku mau bilang improvement, cuman kayaknya enggak lah. Karena kasihan anak pertamanya, sampai kayak salah gitu ya. Jadi anak pertama tetap something yang I am very fondly of gitu kan. Tetap ada pedestalnya buat itulah, samudra is definitely my life banget for 3 years waktu itu. Dan Any Space ini mungkin adalah evolusinya aja gitu. Mungkin bukan improvement, cuman lebih ke evolusi di mana cara gue melihat game yang seharusnya bisa memberikan message yang kuat tentang climate change dan animal rights dan ya all this other social atau kayak mental health issue lebih tepatnya di Any Space. Tapi at the same time dia bisa ngebalance gameplay yang unik, gameplay first deh gitu kan. Jadi sebenarnya kita malahan this time around gua nge-spend almost 3 months mungkin waktu itu untuk do mekaniknya doang. Dan thankful banget dengan G2G, jadi Aldo dan Kiki tahun lalu. Gue kemarin udah sempet sharing juga ke Aldo. Jadi tanpa G2G itu kita sebenarnya waktu itu nggak akan tahu kita bakal ngerjain Any Space for the big chunk of our development time ya. Jadi waktu itu masih kayak prototype lah, masih ngetes gitu kan, ini working atau enggak. Tapi ya as you can see waktu itu ya nggak ada, even sampai demo yang sekarang juga mungkin story-nya masih belum terlalu kita reveal. Jadi lebih kayak mechanical demo. Jadi approach-nya jauh lebih ke ya kita tahu kita bisa art, kita bisa music gitu kan. Jadi ya udah kita showcase itu juga, tapi sekarang fokus kita lebih ke mekanik gitu. Making sure kita bisa make something yang replayable dan lebih interesting aja for all ages gitu kan. Lebih menarik lah. Makanya karakter kita lebih lucu juga, ada si kucing. Tapi none of them are for the sake of attractiveness doang, nggak ada satupun. Semuanya selalu ada, kita coba desain dengan ada meaning. Di semua yang kalian lihat itu ada some kind of significance lah gitu, ada some kind of meaning yang mau kita sampaikan juga. Jadi nggak seakan-akan kayak ini kucing lucu, ada cat, udah pasti gamenya sukses, nggak juga. Gitu. Bukan karena itu. Ya, as you can see, mungkin salah satu ini inspirasinya di sini. Ada di belakang situ lagi tidur. Atau udah bangun? Dari tadi, bro. Dari tadi loh tidur mulu. Jam tidur nih, siang sore. Sedikit nyambung ya tadi. Kalau misalnya yang approach sekarang berarti berangkatnya dari mekanik dulu. Bahkan kamu lu belum ada campaign atau apapun yang nge-share ke publik. Apa sih kaos yang mau dibawa? Atau itu udah dibawa juga di semua campaign-nya? Kan nih aktif nih datang ke event-event. Oke, jadi ya dari event kita so far udah pergi ke 4 atau 5 negara ya. Tadi udah disebut sama Mas Adam dari Gamescom Cologne, PAX West, Tokyo Game Show, Level Up KL, Gamescom Asia, sama terakhir GDX. Jadi dari semua negara ini kita lebih mencari reception, kayak gimana sih? Of course kita juga handling publisher dan lain-lain, tapi dari sisi consumer kita mencari ini gitu loh. Apa sih sebenarnya yang menjadi hal yang player suka gitu loh, dan apa hal yang player nggak suka gitu. Jadi kita mencoba banget untuk yes, mekaniknya. Jadi kita udah tahu nih dari sisi artwork, dari G2G dan GDC juga early tahun ini kita udah tahu buat validasiin artwork style itu definitely udah working gitu kan. Jadi kemarin tuh di beberapa negara kita udah lumayan confirm, jadinya confirm lah udah pasti working gitu ya. Cuman gimana nih mekaniknya bisa nyampe, karena usually the tough part adalah orang datang ngelihat, oh cakep nih, lucu nih, ya kan, asalnya bagus, ada kucingnya juga, ngobrol-ngobrol seru, tapi nanti pas nyobain mungkin berbeda opini gitu kan, karena oh rupanya bukan game yang dia pikirkan gitu. Jadi itu yang challenge saat ini sih, lebih ke sana, lebih ke making sure, oke, kita how to be more gamey, tapi ada same time juga kan target kita casual. Jadi gimana cara kita nyampein mekanik yang bervariatif, tapi at the same time easy to learn.
gitu, dan cukup engaging enough untuk kita terusin. Jadi aku ngelihat banyak banget contoh kayak dari Zelda contohnya, atau kayak game-game Mario gitu lah. Karena mereka simple. Kayak Mario tuh simple banget, ya kan? Tapi kenapa dia bisa long lasting sampai sekarang? Gitu. Jadi itu sih kayak coba aja sih kayak pelajarin kayak all this small things lah. Gitu. Apa sih yang bikin beda gitu loh? Gitu sih. Dan untuk berarti kayak selama setahun ke belakang, setahun udah lama ya dari GDC ya, dari Maret sampai Hmm. Oktober, November ini kan Hmm. ikut event-event, validasi mekanik, dan mencari publishers gitu ya. Ada dua hal sih. Pertama aku pengen tahu so far dari event-event itu apa sih yang kamu dapat responsnya gitu? Apakah justru banyak perubahan mekanik, banyak masukan, dan yang menarik adalah untuk game Samudra, Khayalan tidak pakai publishers ya? Yang I Need Space berarti berencana pakai publisher gitu? Yes, mungkin gue jawab itu dulu. Jadi Samudra itu kita udah rilis baru mendapatkan publisher. Jadi Ah, sifatnya itu dia adalah post launch waktu itu. Jadi post launch campaign ngebantu di situ. Dan untuk I Need Space ini kayak tadi mungkin gue udah cerita juga. Jadi kayak sempat hampir muntah darah ya, handle sendiri semua gitu kan. Jadi this time kayaknya kita perlu bantuan supaya reach-nya lebih benar juga, lebih optimal juga ke tipe-tipe consumer yang memang kita targetin gitu kan. While at the same time jadinya gue dan tim bisa fokus untuk really deliver the best game gitu loh. Malahan dulu juga kita sempat pikir kayak apakah kita belajar porting gitu kan. Since dev kitnya beberapa juga udah nyampe gitu kan. Jadi kayak apakah kita porting sendiri. Tapi kayaknya after talking to a lot of people, it seems kayaknya best adalah gue fokus aja gitu loh. Fokus kelarin base game-nya dulu. Everything else bisa diberikan ke yang lebih expert lah, yang udah sering porting gitu. Jadi kita benar-benar want to deliver the best game yang we can gitu aja sih. Tadi apa, sorry, satu lagi? dari event-event itu apa yang lu dapetin? Itu kan kayaknya Oke. nggak ada game dev lokal yang semaraton itu ya, pergi dari satu event ke event lain gitu ya? Capek sih. Pasti ya, dia Ketemu jompo soalnya kan. ketemu Aldo mulu kemarin dari kemarin. Dia juga pasti capek banget. Eee, jadi apa yang didapetin banyak banget. Kita hampir setiap kali event balik itu pasti nge-patch. Itu udah pasti. Jadi dari kemarin tuh kayak kita udah nge-patch 5, 6 kali. Dan tujuannya, so I was always say this juga ke tim. Jadi sometimes player itu ngasih feedback, tapi sometimes mereka juga nggak tahu what they want. Consumer nggak selalu tahu what they want, but they know what's wrong, gitu kan. Jadi yang sulitnya itu bukan nge-fix hal yang buggy, tapi yang sulitnya itu adalah nge-fix hal yang mungkin nyari root-nya, mungkin lebih lebih susah itu. Kayak apa sih yang bikin orang nggak suka dengan hal ini gitu kan? Apakah memang itu nge-bug atau karena memang filosofi udah salah nih desainnya? Jadi kita coba tweak itu sih. Cuman overall kayaknya sih kita bisa dibilang maybe 70% kita ada validasi, 70% validasi apa yang kita bikin udah bener, sisanya mungkin kayak fine tuning gitu sih. Cuman at this point kita udah di point dimana mekaniknya semua udah done. Jadi kita lebih Hmm. kayak mau fokus the next year itu buat masukin konten, buat quest-questnya, buat tipe-tipe puzzle-nya. Bukan tipe tapi variasi puzzle-nya gitu kan. Jadi lebih kayak game kontennya sih. Oke, Gitu. ini Jadi sebelum ini Kiki roadshow-nya ngebantu. Ya. Kiki mau nanya juga, tapi sebelum ke situ satu dari gue, di antara sekian banyak event yang lu dapetin, kalau misalnya ini Hmm. kan game developer mungkin nggak punya budget terlalu besar untuk datang ke semua event gitu kan. Kalau lu boleh pilih satu aja yang paling bagus buat lu validasi, event apa? Gamescom. Depends. Gamescom. Tunggu. Kalau misalnya all rounder Gamescom, for sure. Dan ini udah sempat gue bahas juga lumayan banyak. Tapi untuk wishlist, definitely PAX Hmm. West. Ya, aku nggak pernah ke PAX East, jadi nggak tahu. Cuman PAX West definitely itu the biggest spike. Wishlist tuh di day 1, day 2-nya PAX. I Gitu. see. Definitely 2 ini sih. Selain itu yang lain-lain tergantung dengan market, I feel, dan tergantung dengan kebutuhan aja sih. Ya. Noted. Silakan Ki. Ya, itu sih. Mungkin aku mau nanya ke I Need Space. Soalnya waktu itu aku waktu ke IGDX, kebetulan duduk di sebelah KL ya, di pesawat. Terus Iya. nanya-nanya soal I Need Space. Ternyata I Need Space itu gameplaynya ini terinspirasi dari salah satu indie game yang cukup hits ya, yaitu Spiritfarer ya kalau aku nggak salah ya. Iya, jadi
setelah aku jadi kan aku belum pernah main tuh, tapi aku pulang aku Hmm. research, ternyata cukup hits untuk gameplay dan niche juga gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah Highland Arts hopefully berharap akan menjadi game yang seperti itu gitu. Jadi kayak tipe-tipe game indie yang membuka jalan baru untuk game-game lain supaya bikin game kayak I Need Space. Jadi kan misalnya contohnya kayak tren-tren Stardew Valley tuh. Jadi setelah Stardew Valley keluar, muncullah itu tren bikin game farming sim. Terus apalagi ya contohnya? Kayak survival, game-game survival, muncullah tren bikin game survival gitu. Jadi apakah hopefully Highland Arts akan membuat rencananya membuat genrenya sendiri atau ingin mengikuti resepi-resepi sukses game-game indie gitu. Mungkin kalau gue melihatnya sih bukan untuk path the way sih. Kalau misalnya itu terjadi ya syukurlah, maksudnya bisa ngebantuin orang untuk berarah ke sini juga gitu ya. Tapi sebenarnya dari gue memang kayak contohnya Spiritfarer tadi itu amazing game banget. Spiritfarer dan Outer Wild. Sebenarnya dua itu yang menjadi inspirasinya I Need Space. Jadi ada aspek space exploration tapi dengan classic quest yang di-present dengan cara yang sangat wholesome ya di Spiritfarer. Padahal dia itu topiknya tentang sending people off ke akhirat. Berat banget padahal. Jadi cuman caranya dia nyampeinnya itu kayak so amazing. Gue selalu impress banget. So kalau dibilang itu adalah aspire-nya to be, of course itu adalah kayak the extreme end. Kalau di market research gue tuh dia adalah title yang menghasilkan sales yang paling tinggi di dalam kolom indie games yang gue suka. Spiritfarer is number one for me buat di topik itu sebenarnya. Dan kita mungkin ada spektrum yang mungkin agak jauh, kayak tengah atau kayak di awal ya mungkin kayak Indonesian game landscape lebih di sini gitu kan. Tapi trajektorinya ke sana dan I think it's possible gitu. Apalagi sekarang udah kayak acara dari Agi kayak GDX gitu itu sangat membantu karena mentor-mentornya kan dari luar. Itu yang membuat kita lebih ngerti gitu ya kayak perspektifnya apa sih yang kita nggak ngerti di sini gitu loh. Jadi I think trajectory pasti ada dan definitely kita aspire to be like that for sure. For sure. Apa tadi judulnya? Spiritfarer? Spiritfarer, ya. Oke, ntar gue coba cari. Spiritfarer, ya, Spiritfarer. Baru denger juga soal game itu. Ini gue kasih pitch-nya 10 detik cepet nih. Jadi tahu Sharon kan, boatman yang di akhirat yang di ceritanya Greece gitu kan. Jadi kita bermain jadi dia sebenarnya, cuman dengan konteks modern. Dan kita ngirim-ngirimin orang ke akhirat. Tapi benar-benar pas main tuh nggak akan kebayang yang gue bilang barusan, nggak bakal. Dia cara nyampeinnya itu sangat berbeda. Jadi itu contoh game yang menurut gue, for me, sangat amazing. Bisa kayak gitu. Menarik. Nanti coba diintip seperti apa game yang menginspirasi I Need Space. Oke, karena waktu itu sudah hampir habis nih, udah hampir 1 jam. Buat penutup terakhir, karena pendengar Prestart ini sebagian besar adalah yang masih baru memasuki industri, baru memulai bikin studio game. Pengalaman lu dari pertama 2012-an ya bikin tim, kemudian sempat berhenti dan bikin lagi 2019. Kalau lu punya tips untuk disampaikan buat lu mau mulai, lu pengen ngasih tips apa? Mungkin ini sounds basic, tapi ini hal yang juga sering di skip, gue realize, apalagi di Indonesia. Jadi biasa nih kalau kita mulai pasti sama temen kan. Dan biasa sama temen tuh agak santai dan nggak ngobrolin hal-hal yang sulit, kayak misalnya kontrak dan hal-hal kayak gitu. Kayak nggak transparan lah about monetary stuff atau ya hal-hal yang kayak yang runs everyday cuma mungkin nggak terlihat everyday. Jadi mungkin tips nomor satunya itu sih kalau ada anything yang important to start out, karena kalau ininya udah nggak bener, kayaknya mau gimana pun di atasnya itu layernya udah shaky gitu. Jadi kayaknya kalau mau startup ya kalau nggak sama teman yang mungkin with the partner yang bisa setransparan itu juga gitu. Jadi kayaknya transparency and consistency mungkin satu hal yang gue terapin banget yang gue terapin banget di starting out lah. Oke, jadi ya teman-teman yang baru memulai, tadi itu tips dari El. Thank you banget buat sharing-sharingnya hari ini El ya. Thank you banget juga. Semoga gue sih berharap banget ini lu bisa menginspirasi ya lebih banyak game developers untuk
bisa mengangkat cause lain ya, nggak harus tentang environment gitu ya, kan tadi kan banyak cause. Jadi game Exactly. not Yep. just entertainment tapi juga ada impact-nya. Yep. Nah, makanya untuk bisa lebih banyak seperti itu kita butuh nominasi, Ki. Langsung nih, tagih lagi ke Kiki. IGDX juga ditagih Lebih tuh, IGDX bervariasi lah. Langsung ditembak variasi. Iya. ya. Ya tapi harusnya ya itu sih dari trailernya dan dari adanya Highland Arts sendiri nih yang sering kan udah sering muncul di layar-layar orang pengikut game dev Indonesia ya, hopefully itu jadi salah satu penggerak mungkin dari luar juga gitu. Maksudnya dari luar circle industri game lah gitu. Kan kalau dari Talam sendiri kita cuman bisa nge-reach out gamers-gamers ya gitu. Jadi hopefully ada yang ngelihat mungkin dari NGO apa gitu, ini ada game lingkungan ya, yaudah deh kita yang support. Nah, itu kan lebih keren. Jadi kayak Yep. membawa orang-orang institusi itu ke dunia game gitu. Saling meluas. Hopefully Tapi ya. mungkin yang paling penting adalah yang bisa berakhirnya dengan action tuh. Benar-benar ada Betul. something like real life action yang bisa impact ke masyarakat gitu lah. Mungkin hopefully targetnya sih kayak gitu ya. Nggak cuman kayak ngebahas gitu kan. Jadi actually taking action juga. Oke. Well, thank you banget Mas Adam, Kiki, Thank udah you. waktunya disiapin Thank you. today untuk gua sharing-sharing. Thank you. Thank you juga buat partner co-host gua di sini, Kiki. Oh ya terakhir ya, thank you Terakhir udah nih. ngundang kita ya di acara jadi podcast yang sangat berfaedah ini. Jadi kalau misalnya kalian yang nonton, apalagi yang dari TLM ya, semoga kalian bisa mendapat inilah pelajaran-pelajaran ini. Jadi jangan cuma entertainment doang gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang pengen bikin game, pengen belajar masuk industri game, ya tontonlah si playlist podcast season ini ya. Karena sih so far semuanya sangat berfaedah ya dari berbagai macam background di industri game. Tuh, thank you juga buat host TLM lainnya yang menemani juga, ada Sony, ada Aldo. Iya. Semoga Walaupun kita bisa ketemu lagi. Apa? cuman berapa kali tuh. Ya tapi hopefully juga inilah kita dari TLM juga berterima kasih sudah diundang untuk berkontribusi di Oke, podcast kalau ini. begitu. Semoga kita bisa ketemu lagi di season berikutnya dengan topik-topik yang juga nggak kalah menarik, sehingga bisa melahirkan lebih banyak game developer di Indonesia, seperti tagline-nya Prestart gitu ya, keep playing games, start making games. Thank you semuanya yang udah mendengarkan. Bye-bye. Bye-bye.